dan Adi. Boleh duduk, silakan. Ada yang Iya. Baik, terima kasih Ibu dan Adi sudah ada dalam konseling pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadine selaku ahli gizi yang akan menjadi konselor Ibu dan Adi pada pagi hari ini. Sebelumnya, gimana kabarnya Ibu? Terima kasih ya Ibu sudah menyempatkan hadir. Jalan gimana Ibu? Macet? Iya, macet. Macet ya. Oke, Ibu emang pagi-pagi biasanya lagi berangkat kerja sih orang-orang. Ya, Adik sebelum kita di konseling, mungkin saya boleh melakukan pengukuran terkait berat badan tinggi badan Adik terlebih dahulu ya Ibu. Ya Adik, Ibunya apakah berkenan kalau saya mau menimbang aja? Boleh, silakan. Iya, saya ikut Bu. Nggak perlu Ibu, di sini aja terlebih dahulu nggak apa-apa. Misi ya Ibu, boleh Adik sebentar ya. Ibu, silakan Ibu. Saya ingin melakukan penimbangan untuk berat badan terlebih dahulu ya Ibu. Mungkin bisa tanya Ibu untuk barang-barangnya apakah ada yang disapu atau ada yang dibawa? Ada Pak, ada Ibu. Bentar. Saya tidak sendiri. Iya boleh Ibu. Setek Ibu. Pandangan ke depan ya Bu. Tumit dan kaki lurus menghadap ke depan. Baik, terima kasih. Untuk berat badan 42 kilo ya Di. Boleh naik lagi? Pandangan ke depan. Ya, untuk berat badan 42 kilo ya Ibu. Selanjutnya ada tinggi badan, mungkin bisa kembali melakukan pengukuran tinggi badan. Mungkin untuk tumit mengangkat kakinya lurus dan menempel ya bagian kepalanya. Permisi. Baik, untuk tinggi badan 192 lagi. Biasa naik lagi deh untuk pengembangan. Baik, terima kasih. Untuk tinggi badannya 195 ya. Berasa ya Kak? Sudah boleh. Silahkan ini, terima kasih. Boleh duduk. Terima kasih Kak. Terima kasih Adik sudah melakukan pengukuran dari kembali. Baik, dari pengukuran berat badan tadi yaitu 42 kg dengan tinggi badan 150 cm itu masih termasuk status gizi normal ya Adik. Kalau boleh tahu tadi adiknya umur berapa? 15 tahun ya? Iya, 15 tahun. Oh, 15 tahun SMP kelas 3? Baru naik kelas SMA sih Kak, baru SMA. Baru SMA, kelas 10 ya berarti? Iya, masih kelas 10. Kalau saya boleh tahu mungkin ada keluhan? Mungkin sering Kalau keluhan ya Kak, akhir-akhir ini tuh kayak aku nggak semangat ngerjain tugas, mudah lelah juga, udah capek. Padahal baru 5 menit itu udah capek bawaannya. Oh, udah lelah. Untuk kadar HB-nya ini saya lihat itu 9,8 ya? Iya Kak, 9,8 kata dokter. Oh, 9,8 itu masih termasuk kategori di bawah normal Adik. Mungkin adiknya sering ini ya, anemia ya. Kadang kalau misalnya sering bangkit habis dari duduk lama itu mungkin sering kayak hitam atau pusing gitu ya. Iya, kayak mau jatuh gitu loh. Oh iya, itu berarti tandanya adik anemia. Oh, anemia itu kekurangan darah. Mungkin adiknya selama ini rajin minum tablet tambah darah. Kalau dikasih dari sekolah ya Kak, itu suka aku buang sih. Suka dibuang ya. Iya. Dari ibunya apakah menyediakan untuk adiknya sering minum tablet tambah darah? Iya, kadang juga saya menjaga tapi dia nggak mau. Oh, nggak mau. Mungkin ada alasannya kenapa nggak mau? Soalnya yang pertama dari baunya ya Kak, baunya itu kayak besi, terus bau besi gitu, jadinya nggak enak kalau ya. Ini amis gitu ya. Oh Iya, amis. Mungkin saya boleh tanya-tanya lebih lanjut terkait pola makan ya, Ibu dan Adik. Sebelumnya untuk pola makannya, Adik apakah sering makan nasi? Mengonsumsi nasi? Nasi sering, tapi kadang habis, kadang enggak. Tapi kebanyakan habis sih Pak. Biasanya berapa kali porsinya untuk sehari? Kalau pagi itu kadang makan ya, kadang enggak. Jadi 2 atau enggak 3 kali. 2 sampai 3 kali. Iya, untuk snack mungkin sering mengonsumsi seringan snack atau jajan-jajan cemilan. Nah, kalau jajan itu aku sukanya pilus sih Kak. Oh, Pilus sapi.
Ya sih emang enak ya Karena asin. serius. Kak saya mau tanya tentang porsi makan ya. Jadi mungkin bisa dibantu untuk nasi biasanya seberapa? Porsi yang dikonsumsi? Aku biasanya yang B sih Kak. Yang ini ya berarti. Biasanya kalau lauknya itu makannya apa? Ayam paha atas. Oh, ayam atas. Biasanya sering mengonsumsi lauk hewani atau Kalau hewani sebenarnya nggak suka ya Kak. Tapi kalau misalnya kayak seminggu sekali ayam paha atas itu suka. Tapi kalau misalnya buat tiap hari itu nggak suka kayak bau ayam itu. berarti kadang seminggu sekali makan ayam, cuman biasanya itu jarang. Iya, kadang sebulan sekali gitu Kak. Sebulan sekali. Ibunya tahu terkait kalau adiknya juga nggak suka makan protein hewani seperti ayam. Iya, waktu saya masakin itu kadang kayak disisihkan gitu. Jadinya hanya bilang tuh hanya ayam sama nasi aja. Sedangkan tempe tahu itu kayak disisihkan. Biasanya dia lebih suka makan apa? Tapi biasanya suka ini sih Kak, kan ada kebab gitu ya yang dari tempe gitu. Itu suka banget soalnya menarik juga. Oh iya, jadi yang kekinian banget ya gitu. Yang kekinian gitu. Baik. Kalau misalnya sayur Sayur gue itu jarang sih Kak, kadang sini itu ada sekali doang. jadi saya menyimpulkan ya dari hasil riwayat pola makan tadi bahwa Adi ini sering merasa mudah lelah dan juga konsumsi tablet tambah darah itu jarang. Lalu untuk konsumsi lauk hewani juga jarang, biasanya cuma suka ayam paha dan makanan-makanan kekinian ya. Dan biasanya porsinya cuma 2 sampai 3 kali dengan makanan snacknya biasanya pilus ya. Benar. Ya, sebelumnya adik juga didiagnosis untuk menderita jantung rematik ya. Iya, kata dokternya. Ibunya tahu kalau adiknya menderita jantung rematik. Mungkin saya jelaskan lebih rinci ya Ibu tentang jantung rematik. Jadi jantung rematik ini karena ada kerusakan katut jantung akibat komplikasi infeksi tenggorokan yang tidak ditangani dengan baik. Lalu biasanya itu terjadi karena infeksi bakteri dari radang tenggorokan dan pengobatan yang tidak tuntas dan sistem yang menyerang ini. Sebelumnya adiknya itu merasa sakit tenggorokan mungkin tapi sering banyak yang nggak diobati gitu. Lalu akhirnya bakterinya itu ke jantung. Oh, pantesan tenggorokan saya juga akhir-akhir ini sakit gitu Kak, suka batuk-batuk juga. Mungkin itu jadi pola makan adik yang sebelumnya tuh suka konsumsi jajan-jajan dan juga konsumsi protein hewani itu jarang. Padahal adik ini juga menderita anemia. Oh, itu berpengaruh ya Kak? Iya berpengaruh. Terutama kan adik apalagi saat ini itu masih berumur 15 tahun, dimana itu butuh sekali untuk protein hewani. Jadi biar supaya adik ini masih bisa bertumbuh dan berkembang, jadi itu bisa membantu dalam pembelajaran. Mungkin kan tadi dibilang bahwa adiknya juga mudah lelah dan mudah capek, nggak fokus dalam menjalankan tugas. Itu juga mungkin bisa dari pola konsumsi adik yang kurang protein hewani. Oh, seperti itu. Jadi saya jelaskan ya untuk dalam sehari itu dalam satu piring itu harus lengkap, ada karbohidratnya atau ada proteinnya, ada buah dan ada sayurnya. Jadi untuk porsinya ibu mungkin bisa diperhatikan dulu untuk adiknya supaya lebih Sesuai porsi ya. Iya harus sesuai ibu, apalagi kan anak juga masih dalam masa tumbuh kembang teman-teman, masih SMA. Lalu kalau misalnya adik juga nggak suka nasi atau apa, mungkin bisa diganti ini. Untuk nasi itu bisa diganti dengan ubi atau mungkin bisa tadi kata adik tadi roti itu juga nggak apa-apa. Mungkin rotinya bisa dibuat sandwich atau seperti apa atau mie gitu. Nah lalu untuk konsumsi ayamnya tadi mungkin nggak suka, mungkin bisa nggak suka karena baunya ya. Mungkin bisa ibu mungkin bisa pengolahannya mungkin lebih berkembang, lebih inovasi, mungkin lebih mudah, lebih menarik seperti sandwich tadi
atau bisa dibentuk kebab tadi kata adiknya. Lalu juga kalau bisa itu menghindari makanan-makanan yang tinggi garam, terutama adik-adik kan mengonsumsi ini ya pilus kan itu juga tinggi garam. Mungkin bisa dibaca lagi untuk ibu bisa membaca label makanan yang tertera di kemasan, itu mungkin dilihat untuk kandungan garamnya itu seberapa, jadi supaya adik ini bisa mengurangi garamnya agar nanti tidak terjadi retensi cairan di jantung, jadi agar jantung itu tidak bekerja lebih berat dan memudahkan adiknya itu tadi. Apakah dari penjelasan saya masih ada yang bingung? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Cukup. Dari adik ada yang ditanyakan? Cukup Kak. Cukup. Saya izin membantu untuk membuat goals ya Ibu. Jadi karena di minggu depan kita adakan pertemuan lagi, mungkin dari saya selama seminggu ke depan adiknya itu bisa mulai makan makanan yang berprotein. Mungkin dalam satu porsi makan itu harus ada protein hewaninya, mungkin seperti ayam atau ikan atau bisa daging, cuman pilih dagingnya jangan daging yang berlemak ya Ibu. Jadi dagingnya kalau bisa daging utuh yang tanpa lemak. Ya, lalu juga kalau bisa mengonsumsi tablet tambah darah ya, terutama pada saat haid juga perlu untuk mengonsumsi tablet tambah darah. Iya Kak. Mungkin dari dua goals itu apakah adiknya bisa berkenan melakukan? Mungkin bisa yang pertama dulu ya Kak. Nanti buat tablet tambah darahnya mungkin minggu depan. Oh iya boleh mungkin saat ini goals selama seminggu ini mengonsumsi lauk hewani ya. Dari ibu mungkin bisa dibantu ya ibu untuk menyediakan lauk hewani seperti ikan, tadi ayam atau misalnya tempe juga nggak apa-apa ibu, juga penting untuk mendukung tumbuh kembang hati ini. Berarti dimodifikasi ya kayak misalnya tempe sama kembang tulang ini, Iya. biar tempe itu nggak terasa gitu. Bisa ibu. Ini mungkin bisa ada nih bu contoh menunya kimbap makarel. Jadi nanti nasinya itu dibentuk kimbap, ikannya itu dimasukin di kayak sushi gitu ibu. Mungkin bisa dibawa nih template-nya. Ya. Dari adik apakah paham? Paham Kak, paham banget. Ya. Mungkin bisa disebutin tadi goalsnya apa? Goalsnya dalam seminggu itu makan makanan yang sesuai dengan porsi isi piringku, harus ada proteinnya, terus harus nyoba protein hewani dan nabatinya juga biar balance seperti itu Kak. Ya baik, betul sekali. Dari sini apakah ada yang ditanyakan lagi atau sudah jelas? Sudah jelas. Baik, terima kasih ya Ibu dan adik atas kunjungannya hari ini. Semoga di minggu depan adik bisa lebih baik lagi. Nanti di minggu depan kita evaluasi kembali ya terkait lulus tadi. Baik, terima kasih ya Ibu atas kehadirannya. Mungkin saya bisa antarkan keluar. Terima kasih Kak. Ibu. Lebih baik lagi, mari.